Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa sekarang kita sudah berada di akhir musim. Dan musim ini, alhamdulillah tim saya bermain cukup bagus dengan berhasil mengangkat Trophy Cup, mengunci gelar juara Liga, dan berhasil lolos ke babak final Liga Champion setelah susah payah mengalahkan tim Sultan asal Jerman yaitu Thomas Royal. Lalu berhasil menyingkirkan Red United tim asal Polandia di babak semifinal. Nah, kemudian lawan terakhir yang akan kita hadapi yaitu Sonic FC, tim Sultan asal Argentina, di mana mereka adalah salah satu tim paling berat yang akan kita hadapi di babak final Liga Champions musim ini, guys. Di mana mereka sangat diunggulkan untuk bisa mengalahkan tim kita dan mereka sangat difavoritkan untuk juara. Waduh. Kita lihat mutunya, anjim. Luar biasa, sangat menakutkan. Tapi kita tidak perlu takut guys. Meskipun kita tidak difavoritkan untuk juara, kita harus tetap berusaha untuk mengimbangi mereka. Seperti halnya ketika kita melihat bahwa Indonesia berhasil menundukkan Thailand dengan skor 5-2 di babak final SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, dimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau, dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Buat para sultan barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Oke, langsung saja guys. Jadi pencapaian tim saya musim ini tak terlepas dari kombinasi pemain yang tepat dengan taktik, strategi, dan formasi yang saya gunakan, yaitu formasi 3-4-3 Diamond. Dan hari ini saya akan membahas kelebihan serta kelemahan formasi yang saya gunakan. Jadi buat teman-teman yang penasaran, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, langsung saja mari kita bahas mengenai kelebihan serta kelemahan formasi 3-4-3 Diamond yang saya terapkan musim ini. Dalam formasi ini saya menempatkan 3 gelandang serang dan 1 striker. Tujuannya yaitu agar dapat memberikan beberapa keuntungan strategis. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, serangan yang kuat. Dengan 3 gelandang serang, tim kita memiliki lebih banyak pemain yang fokus untuk menciptakan peluang gol dan mendukung penyerang. Jadi mereka dapat bekerja sama untuk menciptakan kombinasi serangan yang kuat dan melibatkan lebih banyak pemain dalam proses mencetak gol. Yang kedua, kreativitas dan kecepatan. Jadi dalam formasi ini, gelandang serang memiliki peran yang lebih bebas dan kreatif. Ya, mereka dapat menggunakan kecepatan, dribble, dan visi permainan mereka untuk mengatur serangan, memberikan umpan-umpan kunci, dan mencetak gol sendiri. Kehadiran 3 gelandang serang dapat meningkatkan kreativitas dalam membangun serangan dan membuat tim kita lebih sulit untuk diprediksi oleh lawan. Yang ketiga, penguasaan lini tengah lapangan dan lebar lapangan. Dengan 3 gelandang serang yang berperan di tengah lapangan dan juga di bawah sayap, tim kita dapat menguasai wilayah ini dengan lebih baik dari lawan. Mereka dapat bekerja sama untuk mengendalikan bola, mempertahankan posisi, dan mengatur tempo permainan. Ini memberikan keunggulan dalam penguasaan bola tim kita guys, dan kontrol pertandingan yang lebih baik. Dan yang keempat, tekanan pada pertahanan lawan. Dengan 3 gelandang serang yang terlibat dalam serangan, tim kita dapat menciptakan tekanan yang lebih besar pada lini pertahanan tim lawan. Jadi mereka dapat mengganggu lini pertahanan lawan dengan gerakan, umpan, dan juga tembakan mereka guys. Ini dapat menciptakan celah dan peluang untuk mencetak gol lebih efisien. Yang kelima, fleksibilitas taktik. Ya, formasi ini memberikan fleksibilitas taktis yang lebih besar. Pemain kita dapat bermain dengan pergerakan bebas di antara gelandang serang, memanfaatkan kekuatan dan keahlian masing-masing pemain. Lalu kita juga dapat menyesuaikan permainan sesuai dengan situasi yang saat pertandingan berlangsung guys. Misalnya dengan mengubah peran gelandang serang menjadi gelandang bertahan atau mengganti formasi saat tim sedang bertahan atau menyerang. Dan pastikan kamu memiliki
beberapa pemain yang bisa bermain di posisi berbeda. Namun penting untuk diingat bahwa setiap strategi memiliki kelebihan dan kelemahan. Pemilihan formasi harus disesuaikan dengan gaya bermain, kekuatan pemain, dan juga taktik yang diterapkan oleh lawan. Jadi terkadang bisa saja lawan menyulitkan tim kita karena dari segi taktik, kemudian kualitas itu berbeda. Tapi meskipun menempatkan 3 gelandang serang dan 1 striker di game top 11 memiliki beberapa keuntungan, ada beberapa kelemahan potensial juga yang perlu kita pertimbangkan, guys. Yang pertama, lemahnya area pertahanan tim kita. Ya, dengan hanya memiliki 3 gelandang yang berfokus pada serangan, pertahanan tim kita dapat menjadi kurang kuat. Kehadiran hanya 1 striker dapat membuat tim kita kekurangan pemain yang bertanggung jawab menjaga posisi di lini depan untuk mencegah serangan balik cepat dari lawan. Hal ini dapat meninggalkan celah di belakang dan membuat pertahanan tim kita lebih rentan terhadap serangan balik cepat. Yang kedua, terlalu terpusat pada serangan. Ya, dengan fokus yang kuat pada serangan, tim kita mungkin cenderung terlalu tergantung pada penetrasi di tengah lapangan dan juga di sayap, guys. Jika lawan berhasil menghentikan pergerakan di tengah atau di sayap, tim kita mungkin kesulitan mencari alternatif untuk membangun serangan dari sisi sayap atau mengalirkan bola ke depan dengan cara lain. Ini membuat taktik kita lebih mudah diprediksi dan rentan terhadap pertahanan yang padat di tengah lapangan. Yang ketiga, keterbatasan dalam variasi taktis. Ya, dalam formasi ini kita mungkin memiliki keterbatasan dalam variasi taktis. Dengan hanya memiliki 1 striker, pilihan kita dalam mengubah taktik serangan terbatas. Selain itu, jika lawan mengandalkan pertahanan yang padat di area tengah, pemain kita mungkin kesulitan mencari celah di antara back lawan tanpa dukungan dari gelandang tengah tambahan, guys. Yang keempat, ketergantungan pada penyelesaian gol oleh striker. Jadi dalam formasi ini peran penyelesai gol secara signifikan jatuh pada striker kita, guys. Jika striker mengalami cedera, penurunan performa saat pertandingan atau menghadapi pertahanan yang kuat, tim kita mungkin akan mengalami kesulitan mencetak gol dengan konsistensi yang kurang maksimal. Ini meningkatkan resiko kegagalan serangan dan kekurangan sumber gol utama, dan ini sering terjadi pada tim saya ketika Mbappe performanya sedang menurun. Dan yang terakhir, yang kelima, rentan terhadap serangan balik cepat. Ya, jadi dengan hanya 1 pemain di lini depan dan 3 gelandang serang, tim kita mungkin rentan terhadap serangan balik dari lawan. Jika serangan kita tidak menghasilkan gol atau lawan bisa merebut bola dan kita gagal mempertahankan tekanan di area lawan, kemungkinan besar lawan dapat dengan cepat meluncurkan serangan balik dan mengekspos pertahanan tim kita yang sedang minim jumlah pemain. Jadi penting untuk diingat bahwa kelemahan-kelemahan ini dapat diperbaiki sebenarnya dengan memilih pemain yang tepat, mengatur strategi serangan, dan melakukan penyesuaian taktik selama pertandingan berlangsung. Dan penting juga untuk mencari keseimbangan antara menyerang dan juga bertahan dalam bermain untuk memaksimalkan potensi tim kita memenangkan setiap pertandingan, guys. Jadi setiap kelemahan selalu ada kelebihan dan setiap kelebihan selalu ada kelemahan. Kemudian di posisi tengah saya menempatkan 1 gelandang bertahan, 2 gelandang sayap, dan 1 gelandang serang tengah. Dan ini dapat memberikan beberapa keuntungan taktis. Jadi berikut mari kita bahas mengenai keuntungannya terlebih dahulu, guys. Yang pertama, keseimbangan antara bertahan dan juga menyerang. Dengan adanya gelandang bertahan, tim kita memiliki pemain yang secara khusus bertanggung jawab dalam menjaga lini tengah pertahanan dan memberikan pelindungan tambahan. Ini membantu mempertahankan stabilitas pertahanan tim kita, guys. Dan di sisi lain, dengan adanya 2 gelandang sayap dan 1 gelandang serang tengah, kita memiliki kekuatan serangan yang cukup kuat untuk menciptakan peluang gol dan memberikan tekanan pada lini pertahanan tim lawan. Dan yang kedua, penguasaan di area tengah lapangan. Jadi gelandang bertahan dapat menjadi pusat kendali di lini tengah lapangan. Mereka dapat berperan sebagai jembatan antar pertahanan dan juga serangan. Ini membantu tim kita untuk mengalirkan bola dari belakang dan mulai serangan dengan mengatur tempo permainan. Jadi gelandang sayap dapat memberikan lebar, memberikan
berperan di lebar lapangan dan menciptakan ruang kosong untuk penyerang depan kita, sementara gelandang serang tengah bertanggung jawab dalam menciptakan peluang dan juga mencetak gol. Dan yang ketiga, lebih terfokus dari serangan sayap guys, karena di sini kita banyak menempatkan pemain sayap. Ya, gelandang sayap memberikan dimensi serangan dari sisi sayap lapangan yang berbeda. Mereka memiliki ruang lebih untuk bergerak, memberikan umpan silang dan membuat peluang gol dari area yang lebih luas. Dan ini menciptakan kebingungan pada pertahanan lawan dan memberikan variasi dalam strategi serangan tim kita guys. Dan yang keempat, fleksibilitas taktis. Ya, konfigurasi ini memberikan fleksibilitas taktis yang baik. Jadi kita dapat menyesuaikan peran gelandang bertahan untuk lebih mendukung pertahanan atau berperan lebih maju sebagai gelandang box to box kalau teman-teman punya. Ya, tapi disesuaikan juga dengan atributnya. Gelandang sayap juga dapat diminta untuk membantu dalam bertahan atau menjadi fokus dalam serangan. Ini memungkinkan tim kita untuk beradaptasi dengan taktik lawan dan mengubah permainan tim sesuai dengan kebutuhan. Tapi pastikan juga winger yang kita tempatkan itu benar-benar winger yang memiliki atribut yang sesuai, bukan winger yang biasa gitu, pemain yang dibeli dari lelang. Ya, kemungkinan besar biasa saja mainnya guys. Jadi pemain yang kita didik sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, peningkatan kreativitas. Ya, keberadaan gelandang serang dan gelandang sayap memberikan kreativitas dan kebebasan dalam serangan. Mereka dapat menggunakan kreativitas, kecepatan, dan kemampuan dribble mereka untuk menciptakan peluang gol dan bermain dengan kombinasi serangan yang efektif. Tapi penting untuk dicatat bahwa pilihan formasi dan strategi harus disesuaikan dengan gaya bermain dan kekuatan pemain yang kita miliki. Tapi meskipun ada beberapa keuntungan dalam menempatkan satu gelandang bertahan, satu gelandang serang tengah, dan dua gelandang sayap di game Top 11, ada beberapa kelemahan potensial juga yang perlu dipertimbangkan guys. Yang pertama, mengenai kelemahan ketika kita menempatkan skema tersebut, yang pertama yaitu rentan di area pertahanan kita guys, terutama di area tengah. Dengan hanya memiliki satu gelandang bertahan, tim kita dapat menjadi rentan di daerah tengah pertahanan. Jika gelandang bertahan tersebut tidak mampu mengatasi serangan lawan dengan baik, maka lawan dapat dengan mudah melewati pertahanan di area tengah tim kita dan menciptakan peluang gol. Apalagi jika lawan memiliki gelandang serang tengah yang tangguh. Yang kedua, terbatasnya perlindungan untuk gelandang serang. Ya, dalam konfigurasi ini, gelandang serang mungkin akan mendapati dirinya kurang didukung dalam serangan. Dengan hanya satu gelandang bertahan, gelandang serang tengah akan bertanggung jawab untuk menciptakan peluang dan mencetak gol, tapi dapat kekurangan dukungan dalam bentuk umpan dan serangan balik. Seperti itu. Yang ketiga, keterbatasan variasi taktis. Ya, dalam formasi ini kita mungkin memiliki keterbatasan dalam variasi taktis meskipun ada kelebihan, tapi dengan hanya satu gelandang bertahan kita memiliki sedikit fleksibilitas dalam menyesuaikan permainan tim kita guys. Jadi tidak adanya gelandang tengah tambahan dapat mengurangi opsi taktis dan membuat prediksi permainan tim kita lebih mudah untuk diantisipasi oleh lawan, karena tidak ada gelandang yang bisa mengatur tempo permainan seperti MC. Yang keempat, ketergantungan pada gelandang sayap. Ya, karena ada 6 pemain sayap di sini, 2 back sayap, kemudian 2 gelandang sayap dan 2 gelandang serang sayap. Jadi cukup menarik. Jika 2 gelandang sayap tidak mampu bermain efektif, tim kita dapat kehilangan kekuatan serangan dari sisi sayap. Hal ini dapat membuat serangan tim kita terlalu terpusat atau mudah dibaca oleh pertahanan lawan. Dan yang kelima, terkendala dalam kontrol tengah lapangan. Ya, dengan hanya memiliki satu gelandang bertahan dan satu gelandang serang tengah, tim kita mungkin menghadapi kesulitan dalam mengendalikan lini tengah lapangan, terutama ketika kita akan mengatur tempo permainan di area tengah. Ini dapat memberikan keunggulan kepada tim lawan yang memiliki lebih banyak gelandang di area tengah lapangan dan mereka dapat menguasai permainan di area tersebut guys. Tapi penting untuk diingat bahwa kelemahan-kelemahan ini dapat diperbaiki dengan mengatur strategi permainan, memilih pemain yang tepat untuk peran yang diberikan setelah melakukan penyesuaian taktis selama pertandingan berlangsung, dan setiap formasi memiliki kelebihan serta kelemahan, dan penting juga untuk menyesuaikannya dengan gaya bermain, atribut pemain, dan kekuatan tim yang kita miliki. Kemudian di sektor pertahanan saya juga menempatkan satu back tengah dan 2 back sayap. Jadi ada 3 back nantinya yang dapat memberikan beberapa keuntungan strategis. Yang pertama, stabilitas pertahanan.
Ya, dengan menempatkan back tengah, kita memiliki satu pemain yang secara khusus nih bertanggung jawab dalam menjaga daerah tengah pertahanan. Back tengah ini dapat memberikan kestabilan dan pengaturan yang baik di lini tengah pertahanan tim kita. Yang kedua, serangan terfokus dari area sayap. Ya, dengan dua back sayap kita dapat menciptakan ancaman dari sisi sayap. Back sayap memiliki kecenderungan untuk lebih maju dan bergabung dalam membantu serangan. Hal ini memberikan keunggulan dalam hal mengirim umpan silang dan menciptakan peluang dari sisi lapangan yang lebih luas. Yang ketiga, variasi taktis. Dengan konfigurasi ini kita memiliki fleksibilitas taktis yang lebih besar. Jadi kita dapat memainkan formasi dengan 3 back tengah saat tim sedang bertahan, jika kita memiliki back yang bisa bermain di beberapa posisi, atau beralih menjadi 5 pemain bertahan jika sedang tertekan. Yaitu kembali lagi jika kita memiliki beberapa pemain yang bisa bermain di beberapa posisi, dan ini memberikan kita lebih banyak opsi dalam menyesuaikan pemain tim kita sesuai dengan situasi yang berlangsung di lapangan. Dan itu kenapa saya selalu melatih pemain di beberapa posisi yang berbeda agar kita bisa mengatur taktik, strategi, dan formasi sesuai keinginan kita, guys. Dan yang keempat, kelebihan jumlah di area ketika akan menyerang, maksud saya ketika menyerang balik, ketika melakukan serangan balik, maksud saya seperti itu, guys. Jadi dalam situasi serangan balik cepat, kita memiliki 2 back sayap yang terlibat dalam serangan yang dapat memberikan keunggulan numerik. Mereka dapat membantu mempercepat perpindahan bola dan memberikan dukungan tambahan kepada pemain tengah dan juga penyerang saat melakukan serangan balik cepat. Dan yang kelima, jadi pengaturan tim kita menjadi lebih seimbang. Dengan back tengah dan back sayap, kita menciptakan distribusi yang seimbang dalam bertahan. Tim kita memungkinkan untuk memiliki kendali yang baik di area tengah lapangan dan juga kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap ancaman dari sayap. Namun perlu diingat bahwa setiap strategi memiliki kelebihan dan kelemahan. Jadi pemilihan formasi yang tepat harus disesuaikan dengan gaya bermain dan kekuatan pemain yang kita miliki, guys. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai kekurangannya. Jadi ketika kita menempatkan 1 back tengah dan 2 back sayap di game Top 11, jadi ada beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan seperti biasa. Jadi yang pertama, rentan pada serangan melalui area tengah, dari tim lawan. Dengan hanya 1 back tengah yang bertanggung jawab menjaga daerah tengah pertahanan tim kita, ini menjadi sangat rentan terhadap serangan langsung melalui tengah lapangan, guys. Apalagi jika lawan menempatkan 2 striker. Jadi jika back tengah tidak mampu mengatasi serangan tersebut dengan baik, lawan dapat dengan mudah menembus lini pertahanan tim kita dan menciptakan peluang gol. Dan yang kedua, jadi kurangnya perlindungan di sisi sayap. Ya, dalam konfigurasi ini, back sayap memiliki tanggung jawab bertahan di sisi sayap dan juga terlibat dalam serangan. Jadi untuk itu kita sebenarnya harus menempatkan fullback yang dilatih secara individu. Jadi hal ini dapat meninggalkan celah di belakang ketika back sayap naik ke posisi serangan. Jika lawan dapat mengeksploitasi celah tersebut dan meluncurkan serangan balik cepat, pertahanan tim kita dapat menjadi terbuka dan rentan dilewati oleh lawan. Dan ini sering sekali terjadi pada tim saya, guys. Dan yang ketiga, kurangnya kestabilan dalam bertahan. Ya, dengan hanya menempatkan 1 back tengah, stabilitas pertahanan tim kita mungkin terpengaruh. Jika back tengah mengalami masalah cedera atau kartu merah seperti di pertandingan sebelumnya, ini sudah terjadi kepada tim saya, dan tim kita dapat kesulitan dalam menjaga organisasi ketika bertahan. Jadi ini dapat meningkatkan resiko kebobolan dan melemahkan lini pertahanan tim kita secara keseluruhan, guys. Dan yang keempat, terbatasnya dukungan serangan dari belakang. Ya, dalam formasi ini back sayap mungkin lebih fokus pada serangan daripada memberikan dukungan bertahan. Ini dapat mengurangi jumlah pemain di lini belakang untuk membantu dalam
melakukan serangan balik atau mempertahankan kontrol bola. Jika serangan tidak berhasil, tim kita mungkin kesulitan memulihkan kembali posisi tim kita dan akan sulit untuk membangun serangan, guys. Dan yang kelima, ketergantungan pada kemampuan individual back tengah. Ya, dan ini yang terjadi di beberapa pertandingan terakhir ketika John Terry mengalami cedera. Ketika kita sudah unggul 3-0 dan kita kebobolan 2 gol dengan cepat. Jadi dalam formasi ini back tengah harus memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa karena harus menghadapi tekanan dari berbagai arah, guys. Jika back tengah tidak memiliki kemampuan yang memadai, lawan dapat dengan mudah mengatasi pertahanan tim kita dengan bermain melalui sayap atau dengan memanfaatkan area tengah di area tengah lapangan kita. Dan ini sering banget terjadi. Jadi meskipun formasi 3-4-3 Diamond yang saya terapkan memiliki kelebihan dan keunggulan di area serangan, tapi sangat rentan sekali terhadap serangan balik cepat, entah itu dari bawah kedua sayap ataupun dari area tengah lapangan, guys. Jadi penting untuk diingat bahwa kelemahan-kelemahan ini sebenarnya dapat kita perbaiki dengan memilih pemain yang tepat untuk masing-masing posisi dan melakukan penyesuaian taktis, pergantian formasi atau mengubah strategi permainan. Ini juga dapat membantu mengatasi kelemahan yang mungkin muncul. Dan itu kenapa sangat penting sekali peran manajer di sisi lapangan ketika pertandingan berlangsung. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Di situ kita sempat tertinggal lebih dulu dan hingga akhirnya kita berhasil mengalahkan lawan kita, yaitu Red United Viper dengan skor tipis 2-1 di kandang kita sendiri, guys. Dan kita lolos ke babak final Liga Champions musim ini. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai kombinasi pemain yang saya tempatkan di susunan tim inti musim ini, guys. Yang pertama, di sini formasi 3-4-3 Diamond yang saya terapkan memiliki kelebihan di area serangan seperti yang kita bahas di awal. Jadi dengan 4 penyerang, yaitu 3 gelandang serang dan 1 striker, membuat lini depan menjadi lebih produktif. Ya, dimana penyerang saya musim ini berhasil mengemas puluhan gol dan puluhan assist. Bahkan striker saya nyaris mencetak 100 gol musim ini. Dan ada kemungkinan dia bisa mencetak 100 gol lebih karena musim ini belum sepenuhnya berakhir, guys. Jadi masih menyisakan 3 pertandingan di Liga dan 1 pertandingan di babak final Liga Champions. Jika kita menang, kita akan bertanding di Piala Super atau di Super Cup, ya semoga saja kita juara. Dan 4 penyerang yang saya tempatkan memiliki keterampilan yang berbeda di setiap posisinya. Jadi ini yang sering saya sebut sebagai kombinasi pemain di lini serang. Di posisi striker, saya menempatkan Kylian Mbappe. Dia adalah pemain didikan saya sendiri yang saya latih secara individu, dan tujuannya saya melatih secara individu bukan hanya sekedar untuk meningkatkan kualitas mutunya saja, guys, tapi saya juga membuat agar pemain ini bisa lebih efektif dengan gaya mainnya, yaitu false nine. Dia punya penyelesaian dan kecepatan, juga dribble yang bagus. Bukan hanya itu, meskipun dia tidak terlalu kreatif, tapi dia memiliki kekuatan tembakan serta penempatan posisi untuk duel udara yang berbahaya di lini pertahanan lawannya. Seperti namanya, false nine, dia mahir mengontrol bola dan menerima bola jauh dari lini pertahanan lawan dan membawa bahaya ke sekitar kotak penalti, sehingga bek tengah lawan terpaksa berpencar. Kesimpulannya, false nine mahir menggiring bola dari belakang dan dia adalah pembuka ruang di lini pertahanan lawan. Untuk itu, kita harus memiliki penyerang yang tidak kalah tajam untuk masuk ke area pertahanan tim lawan dan mencetak gol. Dan di sini saya menempatkan Al-Fatih di posisi gelandang serang kanan. Dia memang tidak memiliki gaya main, tapi dulu saya melatihnya agar dia bisa bermain sebagai penyerang poacher. Ya mirip-mirip seperti penyerang poacher gitu, guys. Jadi ketika bermain di posisi dia bisa menjadi poacher maksud saya, dan ketika dia bermain di posisi sayap, dia bisa menjadi inside forward ketika ditempatkan sebagai penyerang sayap. Tapi karena posisi aslinya striker murni dan dia terlambat melatih kedua posisi barunya, jadi atribut umpan silangnya terlalu rendah atau ya sangat kecil sekali untuk seorang pemain sayap. Itu alasan kenapa dia tidak banyak memberikan banyak assist. Tapi di sisi lain dia memiliki penyelesaian serta tembakan yang sangat menakutkan ketika ada di depan mulut gawang lawannya. Dan ketika dia ditempatkan sebagai striker murni, dia bisa menjadi ancaman yang nyata di setiap pertandingannya. Dan jika di total, Al-Fatih sudah mengemas hampir 1000 gol selama membela tim saya, Chelsea. Kemudian di posisi gelandang serang kiri, di sini saya menempatkan Vinicius Junior. Iya, dia adalah pemain yang saya dapatkan dari event musim ini dan performanya terbilang bagus sejauh ini. Itu kenapa saya masih menempatkan dia sebagai pemain inti, guys. Anda saja saya menempatkan pemain didikan sendiri yang memiliki kecepatan, umpan,
maksud saya umpan silang serta dribble yang bagus, saya rasa hasilnya bisa jauh lebih baik dari saat ini. Selanjutnya di posisi gelandang serang tengah. Nah, di sini saya menempatkan gelandang serang Engance, yaitu Joao Felix. Dia mahir mengontrol bola dan mampu berpikir cepat. Dia adalah penghubung lini tengah dan lini depan untuk menggerakkan bola ke depan dengan cekatan, dan dia punya keterampilan teknis serta asisnya juga hebat. Dengan atribut umpan dan dribble yang bagus, Joao Felix berhasil memberikan puluhan assist dan mencetak puluhan gol musim ini. Atribut kuncinya yaitu umpan dan dribble didukung oleh atribut penyelesaian dan kreativitas. Dia mampu mengemban tugasnya di lini tengah serangan tim kita dengan sangat-sangat baik, guys. Dan yang kedua, formasi 3-4-3 Diamond memiliki kelebihan di area tengah lapangan. Ya, sudah kita bahas tadi, jadi ada 4 pemain tengah yang kita tempatkan di sini. Bedanya pada formasi yang saya terapkan musim ini, saya tidak menempatkan gelandang tengah murni atau midfield center atau MC, tapi saya menempatkan satu gelandang bertahan DMC, satu gelandang serang AMC, dan 2 gelandang sayap ML dan MR. Alasan kenapa saya tidak menempatkan gelandang tengah murni atau MC yaitu karena saya tidak memiliki opsi yang bagus di posisi tersebut. Terpaksa saya masih mengandalkan pemain-pemain lama saya yang dulu sempat saya latih secara individu, yaitu Christian Pulisic di posisi gelandang kiri dan Hakim Ziyech di posisi gelandang kanan. Jadi kedua winger ini sebenarnya adalah tipikal pemain yang lebih condong untuk menyerang daripada bertahan. Ini terlihat dari posisi asli kedua pemain, yaitu AML dan AMR atau gelandang serang kanan dan gelandang serang kiri. Tapi karena Ziyech dan Pulisic bisa bermain di posisi berbeda, jadi terpaksa saya menempatkan mereka di posisi tersebut untuk membantu tim dengan kemampuan umpan-umpan crossingnya yang bagus. Sebagai contoh, di posisi gelandang kanan saya menempatkan Hakim Ziyech. Dia adalah winger tangguh, usianya saat ini sudah menginjak 32 tahun dan 2 musim lagi dia akan pensiun, sayang sekali. Jadi dia adalah salah satu pemain didikan saya sendiri, dan dia adalah legenda tim saya Chelsea dengan ratusan assist yang sudah dia berikan sejauh ini. Ya, meskipun usianya sudah tua dan kualitasnya sudah menurun pula, tapi musim ini dia masih menjadi aktor penting kesuksesan tim saya. Dengan kemampuan dribble dan umpan silang serta kreativitas yang bagus, dia berhasil mencetak gol dan assist musim ini. Ya, meskipun dia tidak ditempatkan di posisi terbaiknya, tapi dia masih bisa memberikan banyak assist dan gol untuk membantu tim saya meraih gelar juara cup dan juga mengunci gelar juara liga. Selanjutnya, di posisi gelandang kiri saya menempatkan Christian Pulisic. Ya, dia adalah pemain muda dari akademi remaja yang saya datangkan musim lalu. Usianya saat ini 19 tahun. Dia adalah salah satu playmaker yang saya miliki 2 musim ini. Jadi dengan kemampuan umpan crossing dan passingnya yang bagus, musim ini dia sudah memberikan 26 assist dan berhasil mengemas 26 gol. Menurut saya cukup tajam untuk seorang gelandang. Apalagi dia bersaing dengan banyak penyerang lainnya, guys. Tapi yang harus kita perhatikan, seorang gelandang sayap harus memiliki kebugaran yang bagus. Jadi itu yang membuat dia bisa bermain maksimal sepanjang pertandingan meskipun dia tidak bermain di posisi terbaiknya. Dan di posisi gelandang bertahan saya menempatkan gelandang regista, yaitu Kante, pemain yang saya rekrut dari akademi remaja. Ya, saya tahu jika kita perhatikan gaya mainnya memang tidak terlalu sesuai dengan gaya main Kante yang ada di dunia nyata. Mungkin ada teman-teman yang bilang, "Bang, Kante kan bukan regista." Ya, saya tahu karena Kante di dunia nyata tipikal gelandang perebut bola atau bisa juga sebagai gelandang jangkar, gelandang pengangkut air. Tapi karena saya sudah terlanjur mengganti namanya, jadi ya udahlah, namanya Kante aja nggak apa-apa. Yang penting perannya masih sama, jadi gelandang bertahan serba bisa. Nah, Kante sendiri adalah gelandang bertahan yang saya didik sendiri, pemain yang saya latih sendiri secara individu dengan kebugaran yang bagus. Tugas dia yaitu menghentikan serangan dan memberikan umpan pada rekan timnya yang berada di area lebih depan. Dia juga menjadi aktor penting untuk tim saya, bukan hanya ketika bertahan tapi juga ketika membangun serangan dari area pertahanan tim kita, guys. Dan saat ini performanya terbilang bagus meskipun belum banyak assist yang diberikan, tapi dia berhasil menghentikan banyak serangan tim lawan. Dan yang ketiga, kemudian di sektor pertahanan saya, di sini saya menempatkan 3 back, 1 back tengah dan 2 back sayap. Tadi kelebihan serta kekurangannya sudah kita jelaskan, tapi sayangnya saya hanya menempatkan 1 back tengah yang saya didik sendiri, yaitu John Terry, sedangkan kedua back sayap yang saya tempatkan adalah pemain yang saya beli dari lelang musim ini, guys. Jadi performanya terbilang biasa-biasa saja dan kadang bahkan menjadi kelemahan yang nyata di bawah kedua sayap pertahanan tim saya. John Terry adalah salah satu back tengah yang saya didik sendiri. Back tengah dengan gaya main stopper ini menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan tim saya di beberapa musim terakhir, dan dia berhasil meraih banyak gelar juara.
di 5 musim terakhir guys. 4 juara liga dan 2 gelar juara cup, tapi sayang sekali masih belum bisa mengangkat trofi Liga Champion. Sulit sekali, dan mudah-mudahan kita berharap musim ini kita berhasil mengangkat trofi di kuping besar. Nah, yang terakhir yaitu di posisi penjaga gawang. Di sini saya menempatkan Peter Cech dengan atribut kebugaran yang bagus. Dia bisa menjaga konsentrasinya selama pertandingan berlangsung. Jadi seperti penjaga gawang pada umumnya, dia memiliki atribut kelincahan, antisipasi, dan refleks yang bagus untuk menghentikan tendangan dari jarak dekat. Tapi sayang, terkadang dia lemah terhadap situasi bola-bola atas dan lemah terhadap tendangan jarak jauh dari tim lawan. Ini karena atribut ini karena atribut tinjuan dan juga jangkauan udaranya lemah. Nah, itu guys, itu adalah kombinasi pemain yang saya tempatkan di musim ini. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Untuk taktiknya sendiri, di sini kita bisa sesuaikan taktiknya bisa kita sesuaikan tergantung gaya kepelatihan kita guys. Kalau saya biasanya menerapkan taktik dengan mentality menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik atau nyala tergantung situasi. Kalau saya biasanya di awal mati dulu jebakan offside-nya, maksud saya serangan baliknya off dulu. Setelah itu kita lihat situasinya seperti apa, baru kita aktifkan. Kemudian untuk gaya tekanan, teman-teman bisa atur sendiri. Kita bisa menerapkan gaya tekanan tinggi, tapi dengan resiko pemain kita akan mudah kelelahan. Kemudian untuk gaya tekanan rendah itu lebih bagus lah kalau menurut saya. Misalnya gaya tekanan tinggi gunakan di akhir babak pertama atau di akhir babak kedua saja untuk lebih menekan pertahanan tim lawan. Kemudian untuk gaya tackle, usahakan gunakan gaya tackle mudah atau normal, jangan keras. Kalau misalkan lawannya memang terlanjur berat, teman-teman memang punya taktik agar mencederai lawan, terserah. Tapi itu adalah strategi yang kotor dan jangan gunakan strategi itu kecuali terpaksa. Dan untuk gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, itu adalah pilihan saya karena ketika kita menerapkan gaya penjagaan jaga satu-satu, resikonya kembali seperti gaya tekanan tinggi. Jadi pemain kita akan mudah lelah. Yang terakhir, ketika menyerang pastikan nyalakan jebakan offside. Ya. Ketika bertahan, saya biasanya akan menonaktifkan jebakan offside. Tapi tergantung kembali kepada teman-teman. Taktik, strategi, dan formasi yang saya bagikan terkadang tidak menjamin tim kamu bisa selalu menang karena faktor pemain yang kita miliki berbeda. Jadi untuk mengetahui taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan bagus atau tidak, pastikan teman-teman melakukan laga uji coba menghadapi teman kamu yang kualitas mutunya 10 hingga 30% lebih besar. Jika dalam 5 pertandingan tim teman-teman selalu meraih hasil bagus atau selalu menang, ya, kamu bisa terapkan taktik, strategi, dan formasi ini untuk laga-laga resmi seperti Cup, Liga, ataupun Liga Champion. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat, dan buat teman-teman yang memang mungkin ada yang salah dengan pembahasan saya, silahkan tinggalkan kritik serta sarannya di bawah komentar video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk membership NN Top 11, dan terima kasih untuk partnership NN Top 11 yaitu Kiano Store. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.